Nah, Bagus nih. kenapa Cina itu Om? Saya bilang dia bisa mewujudkan mimpi saya begini. Di dunia ini nggak ada yang jual. Oke, selamat sore teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang udah balik ke stage boleh maju. Kita akan belajar hitung HPP, satu produk yang udah aku pegang. Jadi mungkin teman-teman yang di belakang boleh maju, teman-teman yang di online boleh ikutin aku ya. Oke, mungkin boleh diliatin dulu kali ya produknya apa yang akan kita bahas. Boleh dibantu buka linknya, Mas Farhan. Tadi aku udah cari. Jadi di sini aku punya satu contoh produk, teman-teman. Jadi yang lebih enak kalau teman-teman mau ngitung HPP itu kalau produknya berbentuk kardus kayak gini, ini akan lebih gampang teman-teman ngehitungnya. Mulai dari hitung CBM-nya pasti. Nah, sebelum aku masuk ke perhitungan, mungkin teman-teman kemarin ada yang belum join. Untuk perhitungan HPP, aku mau jelasin dulu apa itu CBM. Ya, jadi CBM itu adalah singkatan dari kubik meter. Kubik meter itu kalau bahasa Indonesianya meter persegi. Jadi kita akan hitung volume si barang ini untuk mengetahui berapa ongkos kirim dari China ke Indonesianya. Gitu. Nah, produknya ada di samping nih, teman-teman. Mungkin boleh di-scroll sedikit atau di-play dikit videonya kali ya biar teman-teman kebayang sebenarnya ini produk apa sih di dalamnya. Oke, jadi ini alat yang lagi viral banget di sosial media, di TikTok mungkin teman-teman sering lihat ini seliweran di FYP-nya teman-teman. Ini adalah chopper, kalau dilihat ini di dalamnya ada berapa jenis? Ada 8 item. Bisa teman-teman pakai untuk kegiatan di dapur ya, untuk memasak gitu. Nah, aku mau sharing gimana sih cara kita mengetahui HPP produknya. Tapi sebelum itu kita perlu jabarin dulu, teman-teman perlu tahu apa aja yang harus teman-teman perhatikan dalam menghitung HPP. Jadi yang pertama yang teman butuhkan adalah nilai produk. Nah, untuk nilai produk ini teman-teman bisa cek di link produknya seperti yang ada di layar, atau teman-teman kalau misalkan tadi udah keliling ke booth udah dapat info harganya dari supplier. Dan teman-teman bisa minta harganya dalam yuan atau RMB. Kalau contohnya teman-teman cari di Alibaba, itu biasanya supplier akan kasih harga dalam mata uang dolar. Nah, itu boleh teman-teman request ke supplier untuk diubah dulu harganya ke dalam harga yuan atau RMB. Ini untuk poin pertama. Poin kedua yaitu pajak. Dari mana teman-teman tahu besaran pajak ini? Teman-teman bisa mengetahui besaran pajak dari HS code. Gitu. Jadi HS code ini teman-teman udah ditentukan oleh pihak Bea Cukai untuk mengetahui berapa besaran bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan dari barang yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Gitu. Nah, teman-teman bisa ngecek HS code ini dari website resminya Bea Cukai yang ada di layar. Jadi di layar ini ada website namanya INSW. Di website ini teman-teman bisa ngecek berapa besaran pajak, apa saja ketentuan impornya. Karena ada beberapa produk yang kalau teman-teman mau impor itu butuh izin khusus atau butuh pengurusan dokumen khusus gitu. Tapi fun fact-nya teman-teman, di Indonesia ini ada 18.000 HS code dan 80%-nya itu nggak perlu izin-izin khusus. Itu faktanya gitu. Ini yang poin kedua. Poin yang ketiga adalah ongkir. Ongkir ini terbagi lagi menjadi 3 ya teman-teman. Pertama, ongkir internasional. Ini dari China ke Indonesia gitu. Ini ongkir internasional. Yang kedua, ongkir lokal China. Ini ongkir dari gudang supplier ke gudang importir. Terus yang ketiga, ongkir lokal Indonesia.
Nah, jadi yang pertama ongkos kirim yang akan teman-teman bayarkan itu adalah ongkos kirim dari pelabuhan China sampai ke pelabuhan Indonesia. Itu untuk pengiriman internasional. Lalu yang kedua adalah ongkos kirim lokal China. Jadi ongkos kirim dari gudang supplier ke gudang importir di China. Tapi nggak semua supplier akan charge teman-teman ongkos kirim. Ada beberapa supplier yang menyediakan tracking sendiri, dan kalau teman-teman misalkan bisa memenuhi MOQ-nya mereka atau quantity yang sudah mereka tentukan, itu teman-teman bisa dikasih gratis ongkir untuk lokal China-nya. Lalu yang ketiga adalah ongkir lokal Indonesia, ongkir lokal yang akan teman-teman bayarkan dari gudang importir di Indonesia ke alamatnya teman-teman. Gitu, kita punya beberapa ekspedisi yang udah kerjasama sama kita, itu bisa teman-teman gunakan. Atau kalau teman-teman mau pakai ekspedisi langganan sendiri, nanti bisa dikomunikasikan dengan tim support dari importir. Itu ya. Terus yang keempat adalah handling fee. Nah, handling fee ini adalah biaya penanganannya barang teman-teman. Berapa biaya penanganannya? Itu di range 3 sampai dengan 10% dari nilai produk. Jadi yang pertama ada nilai produk, yang kedua ada pajak, yang ketiga ada ongkir, yang keempat ada handling fee. Jadi ini adalah biaya-biaya yang teman-teman nanti akan bayarkan untuk mengetahui berapa sih HPP produk yang teman-teman ingin impor. Nah, kalau nilai produk tadi kita udah lihat di produknya, boleh kembali ke produknya. Nah, di layar sebelah kanan sudah tertera nilai produknya per pieces itu 27 RMB, teman-teman. Nilai produknya 27 RMB. Mungkin kita nanti habis ini kita hapus dulu ya, teman-teman. Terus untuk HS code-nya tadi boleh kembali ke bagian HS code. Oke, teman-teman, di sini untuk HS code-nya, kalau teman-teman searching di Google, teman-teman bisa pakai kata kunci HS code for chopper, atau teman-teman bisa cari juga langsung nanti hasil pencarian teman-teman googling dimasukin ke sini. Ini contohnya aku masukin 82100000, artinya adalah perkakas mekanik yang digunakan untuk pengolahan atau penyiapan makanan. Itu adalah HS code untuk si produk chopper tadi. Nah, kalau teman-teman klik detail, boleh dibantu klik detail, di scroll ke bawah, sedikit lagi. Oke, nah di bagian ini teman-teman bisa ngelihat berapa sih bea masuk barang impor ini, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilannya. Dari HS code-nya dituliskan bahwa bea masuknya itu 10%, bener ya 10% ya? Lalu PPh-nya 11% itu harusnya. PPN-nya 11% yang di atas, terus PPh-nya 2,5%. Karena importir sudah punya API, jadi kita akan, API maksudnya ya teman-teman, jadi pakainya yang 2,5. Selanjutnya kalau ongkir internasional ini, semua ongkir ini akan ditentukan berdasarkan CBM dan juga berat barang. Ini untuk ongkos kirim. Yang terakhir kalau handling fee seperti ini rumusnya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ke perhitungannya ya. Ini aku izin hapus dulu. Gimana? Oh, mau foto boleh. Kalau mau difoto. Boleh kalau mau difoto. Jadi ada nilai produk, ada pajak, ada ongkir, dan handling fee. Ini poin-poin yang teman-teman harus perhitungkan untuk mendapatkan estimasi harga impornya. Berapa kira-kira modal impor per piecesnya gitu. Oke, sudah? Oke, terima kasih, saya hapus ya. Kita akan langsung hitung bersama-sama. Oke, yang pertama tadi nilai produk ya teman-teman. Berarti kita sebutnya EXW. Ada yang ikut kemarin dan dengar ada Bapak Sergio sebut EXW? Oke, jadi EXW itu adalah
term condition. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ngecek-ngecek harga dari luar negeri, baik teman-teman mau impor ataupun mau ekspor, itu ada istilah namanya Incoterms, International Commercial Terminasi, atau terminasi harga untuk perdagangan internasional. Jadi kalau teman-teman mau ekspor maupun mau impor, harga-harga ini, istilah-istilah ini pasti teman-teman akan temui. Salah satunya adalah EXW, artinya Ex Works atau Ex Warehouse. Artinya harga produk saja. Jadi kalau teman-teman kontak seller, terus seller kasih teman-teman harga EXW, berarti harga tersebut cuma harga produk aja. Nah, harga EXW ini paling cocok kalau teman-teman pakai untuk mengimpor kuantiti yang tidak begitu besar, atau bisa dibilang nggak sampai 1 kontainer. Teman-teman mau impor 100 pieces, 50 pieces, 200 pieces, itu teman-teman baiknya minta harga EXW. Tadi EXW per piecesnya adalah 27 RMB per pieces. Rupiahnya mau Kak? Oke, kalau dirupiahkan menjadi? Rp54.000. Oke, aku ubah ke sini ya, berarti rupiahnya 54.000. Oke, terus ini kita mau beli, coba hitung untuk 100 pieces kali ya. 20 pieces. Oh boleh, untuk 20 pieces boleh ya. Berarti kalau untuk 20 pieces, harganya adalah? Ada di 1.242.000. Oke, di 1.242.000. Ini adalah harga produknya dalam rupiah, teman-teman. Ya, ini sebagai gambarannya. Lalu selanjutnya kita hitung pajak. Pajak itu ada BM, ada PPN, dan ada PPH. M-nya tadi 10%. Cara menghitung BM itu adalah nilai produknya 1.242.000 kita kalikan dengan 10%. Maka kita kali 1.242.000, hasilnya adalah 124.200. 124.200. Nah, ini adalah nilai bea masuknya. Harga bea masuk untuk impor barang chopper tersebut. Sekarang untuk menghitung PPN dan PPH, cara menghitungnya tidak sama seperti BM. Jadi nilai produk yang 1.242.000 ini harus teman-teman tambahkan dulu dengan nilai BM. Jadi 1.242.000 kita tambahkan dengan 124.200. Seperti itu. Maka tadi 11% dikali berapa hasil penjumlahannya? 1.242.000 ditambah 124.200. 150.282. 105 ya? Ya, 150.282. Gimana sih 100? 150. Oh, hasilnya. Ini ditambah ini dulu. Oke. Jadi kita jabarkan sedetail mungkin ya teman-teman supaya teman-teman bisa memahami cara perhitungannya. Ada di 1.366.200. Nah, jadi seperti ini teman-teman, bukan pakai nilai harga produknya yang ini, tapi nilai harga produknya ditambah dengan perhitungan BM yang di atas. Hasilnya adalah 150.282. seperti itu untuk perhitungan PPN. Begitu juga untuk PPH. Jadi kalau untuk hitung PPN dan PPH, nilai produknya sebelum teman-teman kalikan dengan persentase pajak harus ditambah dulu dengan nilai bea masuk yang tadi sudah kita hitung di awal. Tadi 2,5% ya. Dikali sama ya ini ya, 1.366.200. Hasilnya adalah 34.155. 34.155. Jadi ini adalah nilai bea masuknya, ini nilai pajak pertambahan nilainya, dan ini nilai pajak penghasilannya. Ini untuk perpajakan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada ongkir. Ada ongkir ya, tadi ongkir ada 3 untuk internasional dulu.
Oke, untuk menghitung ongkos kirim internasional, kita butuh kubikasinya. Berhubung ini barangnya berat, teman-teman, satu pieces ini berat karena ada 8 item di dalamnya, maka akan sangat lebih murah kalau teman-teman kirimnya via jalur laut. Karena kalau via udara akan mengutamakan berat barangnya. Seperti itu, maka kita akan hitung kubikasinya dulu. Boleh kembali ke produknya, Bapak Farhan? Boleh Scroll. di scroll. Oke, nah dari sini ini link produknya dari website 1688.com namanya. Boleh di fullin untuk tampilan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi dari link produknya, kalau teman-teman lihat di website, itu dia akan menjabarkan ukuran produk, ukuran packing, ukuran untuk 20 pieces, jadi akan dijelaskan sama suppliernya. Ini aku contohin dari 1688.com. Tapi kalau teman-teman mungkin coba sendiri, akan kesulitan kalau teman-teman tidak memahami bahasa Mandarin, karena sebenarnya websitenya berbahasa Mandarin. Terus gimana caranya aku bisa ngubah jadi bahasa Inggris seperti ini? Teman-teman bisa klik kanan di mouse-nya teman-teman, kalau teman-teman pakai laptop atau pakai PC, nanti klik kanan pilih Translate to English. Nah, yang itu. Teman-teman bisa juga pasang translator extension di Google Chrome-nya teman-teman. Itu cara dan tips yang bisa teman-teman lakukan. Kalau kita lihat di situ untuk size, kita pakai size box ya teman-teman. Size box-nya itu di 36 dikali 10,8 dikali 13,5. Ada sedikit perbedaan lebih besar dibanding produk size, karena pasti packagingnya harus lebih besar sedikit dari produknya, supaya produknya bisa masuk. Nah, cara menghitung kubikasinya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Itu rumus umum untuk menghitung volume. Panjang kali lebar kali tinggi, jadi kalau kita lihat 36 cm dikali 10 cm dikali 13,5 cm, itu teman-teman untuk menghitung CBM-nya, nanti teman-teman setelah dikalikan, jangan lupa dibagi 1 juta. Kenapa harus dibagi 1 juta? Karena kita mau konversikan. Nih aku coba hitung dulu, contohin ya teman-teman. Contohnya di sini 36 dikali 10,8 dikali 13,5 dikali 13,5. Nah, ini kan dalam satuan sentimeter. Kita coba kali dulu, hasilnya adalah bisa dibantu. Oke. 0,00 524. Sebentar, ini CBM-nya. Iya. Boleh dibantu kali yang ini dulu. Oh, baik. 36 dikali 10,8 dikali 13,5. 5248,8. 48,8. Berarti ini 5.248,8 cm kubik ya teman-teman. Ini adalah sentimeter kubik. Nah, kalau teman-teman mau ngimpor, yang teman-teman butuhkan biasanya adalah CBM. Bukan sentimeter kubik, tapi meter kubik. Nah, caranya teman-teman tinggal bagi ini dengan angka 1 juta. Ini untuk memudahkan teman-teman mengubah ukurannya, maka hasilnya adalah 0,005 24. Nah, ini adalah CBM per piecesnya. Kalau teman-teman misalkan nggak ketemu contoh perhitungan kayak tadi di link produknya, ada beberapa cara lain. Teman-teman bisa cek harganya, ukurannya di link produk lain, atau teman-teman juga bisa lihat di marketplace. Atau kalau teman-teman punya produknya di rumah, bisa teman-teman ukur sendiri, atau bisa diestimasikan. Seperti itu. Nah, dari sini nanti teman-teman tinggal kali 20 untuk menghitung total kubikasinya. Ini aku hapus dulu. Jadi totalnya adalah berapa? 0,104 0,104 976 76 CBM. Ini untuk 20 pieces. Per 20 pieces. Ini kita udah dapat nih CBM internasionalnya. Terus kalau mau hitung ongkos kirimnya berapa? Kalau diimportir, teman-teman mau impor via laut, 1 kubiknya itu 3.500.000 ongkos kirimnya.
maka harga ongkirnya adalah 367.400 367.416. 416 ya. Coba aku cross check ya. Oke. Dibantu hitung ulang lagi ya. 367.416. Oke, ini untuk ongkos kirim internasionalnya dari China ke Indonesia. Terus kalau untuk ongkos kirim lokal China sama lokal Indonesianya seperti apa? Itu balik lagi ke ekspedisinya masing-masing seperti yang aku bilang tadi. Kalau lokal China harus dikonfirmasi ke sellernya dulu. Gitu, misalkan biasanya sih kalau produk-produk seperti ini ada contohnya nggak di situ? Di mana? Untuk produk? Untuk produk yang ini, yang tadi. Tidak ada ya. Nah, kalau teman-teman pengen mengetahui ongkos kirim lokal China-nya, itu bisa confirm ke sellernya. Seperti itu. Lalu kalau untuk lokal Indonesianya, biasanya kalau di Indonesia pakai hitungan kilo ya teman-teman. Nah, kalau kita balik ke link produknya tadi, 900 gram kayaknya Kak. iya, kurang lebih 900 gram untuk satu box ini. Iya, satu box 900 gram kurang lebih. Hampir 1 kilo ya berarti ya. Oh ya betul tuh. 0,86. Kita ambilnya yang paling besar ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mengestimasikan semaksimal mungkin nilai produknya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan hitung yang terakhir adalah handling fee. Handling fee-nya ini kita hitung di 10% aja kali ya. Biar yang paling besar supaya kita punya gambaran harga yang paling maksimal. Tapi kalau teman-teman misalkan impor lewat importir, lewat website importir.com, karena website importir.com kita kan udah connect API sama 1688, itu kalau teman-teman transaksi via platform kita, handling fee-nya 3%, bukan yang 10%. Tapi di sini aku coba contohin pakai yang 10% dulu, maka 10% dikali 1.242.000, hasilnya adalah 124.200. Ini kalau kita pakai yang 10%, tapi kalau teman-teman transaksi di platform importir.com itu 3%. Kalau 3%-nya kita coba hitung juga ya teman-teman sebagai gambaran. Hasilnya adalah 1242000 dibagi 0,03. 37.260. Sebenarnya pakai yang ini teman-teman kalau teman-teman transaksinya di platform importir.com. Gitu. Jadi kita akan pakai yang ini ya supaya hasil perhitungannya mendekati real. Oke, dari sini kita akan jumlahkan keseluruhan, yaitu nilai produk, BM, PPN, PPH, lalu ongkos kirim internasional, dan juga handling fee-nya. Coba kita hitung ya. Coba dihitung ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau ngitung juga boleh. 4.200 ditambah Jadi 150.282 ditambah 34.155.000 ditambah 67416 dan 37.260. 37.260. Hasilnya ada di 1.955.000. 1.955.000. 313. Ini total untuk 20 pieces. Terus berapa HPP per piecesnya? Ini kan yang sebenarnya kita pengen hitung ya teman-teman ya. HPP per piecesnya adalah 1.955.313 kita bagi dengan 20. Bentar dulu deh, Kak. Kayaknya ada yang salah nih, bentar. Kita cross check lagi ya teman-teman, bentar. Ininya, ongkir internasionalnya kayaknya Salah kalkulasi. Coba. Tadi berapa? 0,104 976 dikali 3.500. Dikali 3.500. Iya. Benar, 367. Oke, berarti udah bisa langsung dikalikan?
1.900.000. Cuma 9 ribuan. Kayaknya nggak mungkin ya teman-teman kalau cuma 9 ribuan. Ini 1.955.313 dibagi 20. Bagi 20 coba ya. Oh, 97.765. Oke, 97.765. Ini HPP per piecesnya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman cara untuk menghitung HPP produknya. Mungkin kalau ada yang mau difoto boleh. Gitu. Oke, sebelum aku tutup, aku buka 2 sesi pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya. Boleh? 2 pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Aman ya, berarti udah ngerti nih semua. Atau sudah cukup? Oh boleh? Bapak boleh dikasih mic-nya? Pak Sigit nih. Gimana Pak? Di lokal sana dari pabrik ke gudang kita yang di China itu biasanya kena ongkir yang dari sana nggak? Kadang-kadang minta suppliernya itu yang dari Lokal China-nya ya? Dari. Oke, kalau terkait lokal China, ada yang kasih, ada yang enggak Pak, dan itu harus dikonfirmasi ke supplier. Biasanya semakin banyak Bapak impor bisa negosiasi untuk digratiskan, karena ada beberapa supplier yang punya kurir sendiri. Jadi kalau Bapak transaksi ke supplier itu udah sama ongkos kirim lokal China-nya. Tapi ada juga yang kirimnya pakai kurir beda lagi. Nah itu kenapa belum aku masukkan, karena supaya harganya nggak bohong, jadi aku nggak masukin harga yang itu karena kan harus dikonfirmasi ke supplier. Biasanya itu sama kurang lebih kayak kargo-kargo di Indonesia, karena di sana biasanya kargonya udah yang ekspedisi pick up, bukan yang kayak JNE kirim barang satu, si cepat kirim barang satu kayak gitu, enggak gitu sih Pak. Jadi harus dikonfirmasi lagi kalau terkait ongkos kirim China lokalnya ya, begitu. 1 pertanyaan lagi boleh kalau teman-teman? Yang belum saya lihat harga ongkos kirim ini belum sampai door ya? Iya Belum sampai betul. Iya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau terkait sampai alamat Bapak itu harus di cross check dulu karena kan beda ekspedisi beda harga. Seperti itu, misalkan Bapak A pakai ekspedisi misalkan kargo namanya Central Cargo, yang B pakai ekspedisi kargo yang mungkin kayak ada di Tanah Abang, mungkin Bapak pernah lihat ya ada kargo-kargo. Nah tips dari aku kalau mau lebih murah pakainya yang kayak gitu. Atau sebenarnya kalau mungkin rata-rata di sini domisilinya Jabodetabek ya, aku punya 1 rekomendasi ekspedisi namanya Central Cargo. Mulai ada yang ngangguk-ngangguk di belakang, mungkin pernah pakai ya. Nah, setauku kalau di Central Cargo itu Jabodetabek di atas 10 kilo, per kilonya Rp1.000. Iya, mungkin Bapak pernah pakai ya? Iya, karena aku pun megang banyak customer di importir, semuanya rata-rata aku saranin pakai Central Cargo kalau Jabodetabek. Gitu, selain Central Cargo ada juga yang namanya Indah Cargo. Lalu kalau misalkan mau yang lebih cepet kayak 1-2 hari sampai, bisa pakai Lalamove atau Delivery. Itu dia punya model box, mobil box maksudnya mobil pick up sampai mobil yang besar itu dia bisa pick up dan harganya lebih murah dibanding Bapak pakai ekspedisi. Selain lebih murah, lebih aman, lebih cepat sampai. Gitu Pak. Oke, berarti nanti pengambilan barang adalah dari gudang importir ya? Betul, jadi nanti setelah Bapak misalkan order di sistem kita, Bapak akan diminta untuk tulis alamat tujuan. Nah nanti kita akan proses ke alamat tujuan Bapak gitu. Nanti untuk ekspedisinya kalau Bapak mau pilih ekspedisi yang kita punya, yang kita udah kerjasama, berarti tinggal langsung diproses. Bapak tinggal nunggu benar-benar duduk di rumah sampai tunggu sampai. Tapi kalau misalkan Bapak punya ekspedisi sendiri, nanti kita akan informasikan ke Bapak untuk Bapak bantu confirm ke ekspedisi langganan Bapak supaya nanti nggak bingung kalau barang nyampe ke ekspedisinya, ini barang siapa gitu. Oke. Terus yang terakhir, mengenai handling fee tadi saya lihat ada 3%, ada 10%. Betul. Nah, kategori yang masuk 3% itu yang mana? Yang 10% atau di bawah 10% itu yang mana? Oke, terima kasih ya Pak pertanyaannya. Jadi untuk 3% terutama itu yang transaksi di platform kita, platform importir.com. Jadi semua produk yang ditransaksikan di importir.com contohnya dari 1688, dari Taobao, dan dari Tmall. Itu 3 platform marketplace internasional dari China yang udah kerjasama sama kita. Jadi kalau Bapak transaksi dari 3 platform itu, nanti handling fee-nya 3%. Kenapa? Jadi aku bedain dulu, 1688 itu kayak Tokopedia di Indonesia.
marketplace yang emang ngejual produk lokal China. Sebenarnya tujuannya cuma untuk masyarakat China aja. Lalu ada Taobao dan Tmall, itu versi lain yang lebih premium. Jadi kalau teman-teman berminat nyari produk yang lebih premium, itu mainnya jangan ke 1688, tapi ke Tmall atau Taobao. Seperti itu. Lalu untuk yang 10% yang seperti apa? Tadi pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan Bapak punya supplier sendiri, itu nanti sistem ordernya bukan lewat link produk, tapi kan Bapak harus mengupload invoice dan packing list. Kemarin udah di-share ya. Teman-teman harus minta invoice dan packing list dari supplier. Nah, itu dibedakan dari nilai produknya, Pak. Seperti itu untuk 3-10%-nya. Gimana, Pak? Kalau masih ada yang mau ditanyain lagi boleh. Iya, 3-10%. Oke, kalau begitu sekian ya teman-teman. Hari ini kita belajar hitung HPP. Aku mau reminder teman-teman, besok masih ada hari ketiga. Di hari ketiga nanti akan ada Agus Leo Halim selaku CMO of Bardi, salah satu produk import yang sukses menjadi produk paling top lah istilahnya untuk produk elektronik seperti lampu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya brand Bardi. Terus juga besok kita akan ada workshop yang fokus 1 jam bahas tentang impornya aja. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewatan, besok jam 1:30 di sini lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pasti ini keuntungannya pasti berkali-kali lipat banget nih.